Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat solih solihah yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, patut senantiasa kita bersyukur hanya kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sangat kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Sahabat solih yang dirahmati Allah, semoga senantiasa sehat, terus semangat, dan tetap menebar manfaat. Alhamdulillah, sahabat solih semuanya, solihah, telah selesai mengerjakan penilaian tengah semester. Kalian semua hebat, kalian semua calon orang-orang sukses di masa yang mendatang. Alhamdulillah, tidak terasa 3 bulan di tahun pelajaran ini kita telah melakukan pembelajaran meskipun dari rumah atau belajar dari rumah. Tentu sebagian sahabat solih solihah mungkin merasakan kejenuhan. Nah, Ibu ada tips nih supaya kita nggak jenuh. Gimana cara kita mengatasi kejenuhan kita? Yang pertama, upayakan aktivitas kita dalam satu hari itu kita jadwal, kita tulis supaya kita bisa memanajemen waktu dengan lebih baik. Yang kedua, jadwal yang sudah kita tulis, mulai dari bangun tidur, kita sholat subuh, hingga kita mau tidur kembali tadi, tentunya kita meyakinkan pada hati kita, meyakinkan pada pikiran kita untuk saya bisa melakukan apa yang sudah saya tulis, apa yang sudah saya jadwalkan, saya bisa melakukannya dengan tertib. Sahabat solih, yang ketiga, tips yang ketiga, yaitu setelah terjadwal, setelah kita meyakini dalam hati dan pikiran kita, maka saatnya kita melakukan. Jangan lupa dengan kita mengucapkan basmalah dan yakin akan 5 SB. Apa itu 5 SB? SB yang pertama, Bismillah, sukses beribadah. Yakini hari ini, ibadah kita hari ini bisa lebih baik dari hari yang kemarin. Subuh kita hari ini bisa lebih baik, lebih tepat waktu dibandingkan subuh kita hari kemarin. Sholat kita yang lainnya juga bisa lebih di awal waktu dibandingkan sholat kita di hari sebelumnya. Sukses beribadah. SB yang kedua, sukses kita belajar. Sahabat solih dan solihah yang dirahmati Allah, setiap hari para guru, bapak ibu guru sangat sayang memberikan materi-materi pelajaran. Sahabat solih bisa belajar dengan cara daring, dengan cara luring. Dengan cara daring, bapak ibu telah menyiapkan materi. Namun dengan cara luring, para sahabat bisa juga mengerjakan, melihat buku paket, melihat dengan modul yang sudah kita sampaikan, juga dengan kita belajar dari alam lingkungan kita. Sukses belajar. Pastikan pelajaran hari ini kita pelajari hari ini. Jangan tunda-tunda lagi besok. Jangan tunda-tunda lagi besok lusa. Karena itu akan menumpuk dan menumpuk. Akhirnya apa? Kita jadi males. Kita jadi ogah. Sukses belajar. SB yang ketiga, sahabat solih, yaitu sukses membantu orang tua. Sahabat solih, pandemi ini adalah kesempatan yang luar biasa kita mendekat dengan keluarga, dengan ayah ibu kita. Bagi yang masih bersama ayah ibunya, bersyukurlah, karena mungkin sahabat solih solihah yang lain mungkin dalam kondisi yang tidak sama dengan kita. Mungkin sedang tidak bersama ayahnya atau ibunya, atau mungkin sudah tidak bersama ayah ibunya, sehingga harus bersama keluarga yang lainnya, simbah, om, bude, tante.
Maka kesempatan pandemi ini adalah kesempatan yang emas, the golden time, waktu yang emas untuk kita berbakti kepada orang tua kita, untuk kita lebih bermesraan lagi dengan orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara membantu, meringankan pekerjaan orang tua kita. Saya yakin, ibu yakin orang tua tidak akan menuntut macam-macam. Orang tua melihat kita membantu merapikan tempat tidur kita, merapikan kamar yang lainnya, menyapu halaman, menyemprot tanaman, memberi makan ikan, dan lain sebagainya. Insya Allah itu sudah membuat hati orang tua kita akan sangat nyaman. Maka jadikan pandemi ini adalah kesempatan emas untuk kita betul-betul bisa berbakti lebih banyak kepada orang tua. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kita akan lebih banyak waktu di rumah. Kita akan lebih banyak membantu orang tua kita. Sahabat solih, SB yang keempat, yaitu sukses bermain. Kenapa bermain? Ya, kita harus bisa memanajemen waktu kita. Saatnya beribadah, saatnya belajar, saatnya membantu orang tua, juga saatnya bermain. Tentu sahabat solih solihah punya banyak cara bermain. Bermain di rumah tradisional itu jauh lebih bagus karena bisa menanamkan nilai-nilai sosial bersama tetangga. Tentu protokol kesehatan harus tetap dijaga. Kita lihat, sembari kita sambil refreshing, kita keluar, kita sambil melihat sawah karena kita berada di lingkungan pedesaan, melihat sawah yang hijau, melihat para petani, melihat sapi dan sebagainya, itu bisa menyehatkan mata kita, bisa merefresh pikiran kita. Untuk apa? Itu bagian dari kita merefresh pikiran dan hati kita. Dengan begitu kita bisa bersyukur, alhamdulillah kita masih di daerah pedesaan, bisa melihat sawah. Permainan yang lain untuk anak usia SMP tentunya bisa. Banyak sekarang musim layangan sebentar. Tetapi tentunya kita mencoba untuk meminimalisir permainan yang dari game-game yang ada di handphone. Kenapa? Ya, supaya handphone itu betul-betul yang diberikan orang tua kepada kita manfaatkan untuk belajar dari rumah, bukan untuk melihat konten-konten yang tidak perlu, bukan untuk melihat game yang itu justru nanti akan menyedot kuota lebih banyak tentunya. Jangan selewengkan amanah orang tua. Jangan dustai orang tua kita dengan kita bermain game di handphone tanpa sepengetahuan orang tua kita. Orang tua kita telah memberikan kepercayaan loh pada kita untuk belajar. Sahabat solih, SB yang kelima, yaitu sukses berolahraga. Ya. Pandemi ini bukan saatnya lagi kita bermanja-manja, tidur-tiduran terus di rumah, tetapi pandemi ini kita tetap harus menjaga imunitas kita, harus menjaga iman kita, harus menjaga kesehatan kita. Dengan cara apa? Berolahraga. Berolahraga yang bisa kita lakukan, jalan kaki, bersepeda di sekeliling kampung, atau berlari-lari ringan yang murah meriah, banyak bisa kita temukan di tempat tinggal kita masing-masing. Sahabat solih, 3 kiat tadi, kiat supaya kita tidak jenuh, yaitu yang keempat, bagaimana kita berupaya menikmati proses kita menuju kesuksesan kita, detik demi detik itu dengan sensasi yang luar biasa ini kita nikmati. Dan yang terakhir, jangan lupa ucap bersyukur, ucapkan syukur, senantiasa bersyukur. Di saat nanti di akhir malam kita akan tidur, kita bersyukur, kita mohon ampun kepada Allah. Barangkali satu hari ini kita telah menyakiti ibu kita, orang tua kita, sahabat kita, atau mungkin kita telah menyakiti bapak ibu guru yang baik itu sengaja ataupun gak sengaja. Maka sebelum tidur, sempatkan untuk zikir, sempatkan untuk beristighfar, dan juga jangan lupa bersyukur kepada
kepada Allah. Sahabat solih, pada kesempatan ini pula kita paham bahwa yang namanya belajar itu berat. Belajar itu berat. Karena nanti apabila kita tidak belajar hari ini, kelak di kemudian hari kita akan merasakan kehidupan yang lebih berat. Karena kita tidak memiliki ilmu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, kita bersakit-sakit dalam belajar. Kemenangan akan datang kemudian. Sahabat solih, pandemi ini jangan mau jadi kaum rebahan. Kita harus bangun, kita harus bangkit untuk menjadi agen perubahan. Kalau hari ini hanya akan ada satu orang yang sukses, maka katakan kepada dunia, orang sukses hari ini itu adalah saya. Saya, sahabat solih-solihah semuanya, berhak untuk sukses hari ini, sukses esok, dan sukses yang akan datang. Sahabat solih, mari kita terus bergerak, mari kita terus bergerak untuk membuat sebuah perubahan yang lebih baik. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang tertulis di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dahsyat selamanya.